Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang hidrolisis garam. Sebelum itu, kita telah mengenal macam-macam garam. Berikut ini macam-macam garam yang kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, kenapa dapat terbentuk garam asam dan garam basa? Ini ada kaitannya dengan hidrolisis garam. Apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam? Merupakan reaksi kimia yang terjadi ketika ion-ion garam bereaksi dengan air, menghasilkan ion H+ atau OH-. Pengertian ini sama dengan definisi asam basa menurut Bronsted-Lowry. Menurut Bronsted-Lowry, asam merupakan senyawa yang mendengarkan ion H+ dan disebut basa konjugat, dan basa merupakan senyawa yang menerima ion H+ dan disebut asam konjugat. Selanjutnya, kita akan membahas tentang garam yang menghasilkan larutan asam. Di sini kita menggunakan amonium klorida. Bagaimana persamaan reaksi ketika amonium klorida dilarutkan dalam air? Selanjutnya, ion NH+ dan Cl- mengalami hidrasi. Apa sih hidrasi itu? Ketika ion NH+ dan Cl- mengalami hidrasi, ion Cl- tidak memiliki afinitas untuk ion H+ karena basa konjugatnya yang lemah dan tidak stabil. Sedangkan ion NH+ memiliki afinitas untuk ion H+ karena ia ingin melepaskan ion H+ agar menjadi stabil. Bagaimana persamaan reaksi yang terjadi pada hidrolisis? NH+ terhidrolisis menghasilkan NH3 ditambah ion H+. Karena menghasilkan ion H+, maka pH larutan menurun dan menghasilkan larutan asam. Jadi, kenapa senyawa amonium klorida disebut garam asam? Selanjutnya, kita akan membahas garam yang menghasilkan larutan basa. Salah satu contoh garam basa ialah natrium asetat atau CH3CONa. Bagaimana reaksi penguraiannya dalam air? CH3CONa diuraikan menjadi CH3CO- dan NH+. Berdasarkan persamaan ini, mana ion yang memiliki afinitas terhadap ion H+? Jelaskan menggunakan teori asam basa Bronsted-Lowry. Bagaimana persamaan reaksi yang terjadi pada hidrolisisnya dan mana yang menjadi asam konjugatnya? Bagaimana pengaruhnya terhadap pH larutan? Karena menghasilkan ion OH-, maka pH larutan naik dan menghasilkan larutan basa. Maka, apa yang sangat membedakan antara garam basa dan garam asam? Selanjutnya, garam yang menghasilkan larutan netral. Bagaimana persamaan reaksi dari penguraian NaCl dalam air? NaCl diuraikan menjadi Na+ ditambah Cl-. Apakah kedua ion ini memiliki afinitas terhadap ion H+ setelah mengalami hidrasi? Dan apa pengaruhnya terhadap pH larutan? Sebelum kita tutup, coba teman-teman tuliskan kesimpulan apa yang kalian dapat pada pelajaran hari ini.